This morning we're going to talk about the light of the world. Jadi pagi ini kita akan berbicara tentang terang dunia. The Bible talks quite a lot about light and dark. Jadi di Alkitab itu berbicara tentang terang dan juga gelap. And we see the importance of light in the dark in our everyday lives. We see the importance of light in our everyday lives. Ya. Jadi dalam kehidupan kita secara sehari-hari kita tahu bahwa penting sekali terang itu. Yeah, for instance, have you ever tried to look for something in pitch black in the middle of the night? Jadi mungkin Bapak Ibu pernah ya mencari sesuatu tapi dalam kegelapan. And you walk to the cupboard where you think your midnight snack is waiting for you. You walk to the kitchen cupboard where you think your midnight snack is waiting for you. Jadi mungkin saja waktu gelap kita coba pergi ke dapur, terus dalam kegelapan itu kita pikir, oh kayaknya ada ular ini sebentar yang tunggu kita. You can't see, so you feel for the thing. Karena kita tidak bisa melihat, jadi kita kayak merasa seperti ada sesuatu. And all of a sudden you touch something furry and slimy and gross. Dan tiba-tiba dalam kegelapan itu kita tiba-tiba menyentuh sesuatu yang seperti tekstur seperti ular. Yeah. Dan tiba-tiba kita kaget karena di pikiran kita. Because you were in the dark, right? Ya, karena kita dalam kegelapan. Yeah. So, what happens when you turn on the lights? Nah, apa yang terjadi kalau pas saat itu kita nyalakan lampunya? Immediately darkness disappears. Maka dengan secara tiba-tiba gelap itu musnah. Right at the beginning of creation, jadi tepat pada hari pertama penciptaan, in Genesis 1 verse 2, di Kejadian pasal 1 ayat 2, the whole, yeah. Yeah, you can read. Yeah. You read it? Oh, yeah, so the earth was formless and empty and darkness was over the surface of the deep. Ya, Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. So there was nothing, darkness. Jadi belum ada apapun dan benar-benar gelap. But the Spirit of God Tapi roh Allah hovered over the darkness. dia melayang-layang di atas kegelapan itu. And the Spirit of God, the word in Hebrew is ruah. Jadi roh Allah itu dalam bahasa Ibrani dikatakan ruah. The ruah is the wind, the essence of God. Dan ruah itu adalah bentuk dari Allah atau angin. Similarly, God is light. Sama seperti Allah itu adalah terang. So then God spoke, He spoke and immediately there was light in the darkness. Maka ketika Allah berfirman, tiba-tiba berfirman tentang terang, maka tiba-tiba saja terang itu bercahaya di tengah kegelapan. In that Genesis 1 it says, God spoke, let there be light. Dan pada Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. And there was light on the earth and darkness disappeared. Dan tiba-tiba saja terang itu muncul, maka gelap itu hilang. In exactly the same way, in John 8:12, dan dengan cara yang sama ada di Yohanes 8 ayat 12, Yohanes 8 ayat 12. when Jesus read from the scrolls about himself, Ketika Yesus mengatakan tentang dirinya sendiri, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. dikatakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. So Jesus quoted from Isaiah 42:7 when he said Jadi that. Yesus itu mengungkapkan kata-kata yang dikatakan oleh Nabi Yesaya
di dalam pasal 42 ayat 7. He said, "The Spirit of the Lord is upon me to open the eyes of the blind, to free captives from prison, to release from dungeon those who sit in darkness." Jadi roh Allah ada turun atasku dan aku bisa membuka mata-mata orang yang buta dan membebaskan orang-orang yang terpenjara dan membebaskan mereka dari orang-orang yang duduk dalam kegelapan. Exactly the same way as it was right at the start of the earth, start of the world. Exactly the same way. Jadi cara yang sama ketika Tuhan memunculkan terang itu di pas hari penciptaan, cara yang sama juga yang Dia lakukan di sini. There was darkness, Jadi waktu itu ada kegelapan, and the Spirit of the Lord, the Ruah, jadi setelah itu ada roh dari Allah yaitu Ruah, stepped in to release people from darkness. Dia datang untuk membebaskan orang dari kegelapan itu. Yeah, you're with me? Makes sense? Yeah, Bapak Ibu Pastor bisa said, yeah? mengikuti? Good, amen. So here's the thing. Ya, ini dia. All that was in the past. Semua itu yang ada di masa lalu. Then Jesus says this in Matthew 5:14 to 16. Jadi Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16, You are the light of the world. Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah terang dunia. You believe it? Percayakah saudara? Yeah, amen. You have Jesus in your life. Karena saudara punya Yesus dalam hidup saudara, You are the light of the world. maka saudara adalah terang dari dunia ini. Amen, amen, amen. Amen. So, here it says, Maka ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. You are the light of the world. Engkaulah terang dunia, Let your light shine before others, biarlah terangmu bercahaya untuk orang lain, that they may see your good deeds supaya mereka melihat perbuatanmu, and glorify your Father in heaven. perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Karena tidak ada orang yang menaruh terang itu di tempat yang gelap, yang maksudnya di bawah. Instead, they put it on a stand. Karena melainkan mereka taruhnya seperti di firman Tuhan dikatakan di atas kaki Dian. That gives light to everyone in the house. Supaya ada terang yang meliputi rumah itu. Okay? So who's the light of the world? Who's the light of the world? Jadi saya mau tanya sekarang, siapa terang dunia itu? Yeah. Your pastor is the light of the world. Apakah Bapak Gembala adalah terang dunia? But are you the light of the world as well? Tapi saudara juga adalah terang dunia. Yeah, amen. Okay, so let's look at few points from the scripture then. Jadi mari kita perhatikan beberapa poin dari firman Tuhan pagi hari ini. Okay? Oke. Bagus? Okay. Bagus. So, one. Yang pertama, 1. You are the light. Saudaralah terangnya. It says here, let your light shine before others. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, biarlah terangmu bercahaya bagi orang lain. But of course, we are not the source of the light. Tapi sebenarnya kita ini bukan sumber terang itu. We simply reflect the light of Jesus. Tapi kita adalah cermin dari terang Yesus Kristus. Yeah. Nonetheless, you still have the light because you reflect it. Ya, kita punya terang itu karena kita bisa bersinar karena kita punya terang. I show you what I mean. Saya akan kasih tahu apa maksud saya. Ini terang, cermin. Ya, bisa lihat terang yang dari cermin, pantulan cahaya dari cermin?
Tidak terlalu ya karena kecil. Ya, tapi seperti ini gambarannya. We are the mirror. Kita ini adalah cerminnya. No light in the mirror itself. Kita belum ada terang. Kita belum ada terang. It reflects the light of Jesus. Jadi maksudnya, can I explain it again? Jadi cermin ini kalau berdiri sendiri tidak ada cahaya. Tapi cahaya dari Yesus membuat cermin ini bercahaya. Okay, so here it says, reflect your light then. Ya. Or you are the light of the world. Karena kita ini adalah terang dunia, Let your light shine. biarlah terang kita bercahaya. So what is my light then? What is my light? What is Nah, my light? Sekarang kita harus bertanya, apa sih terang yang ada pada saya? Apa terang yang ada dalam saya? I'm asking, can you think about that? Saya bertanya, What is that? What is your light? Jesus. Yeah, Jesus, yes. Jesus, yeah. betul? Yesus. Here it says, let your light shine before others so that they may see your good works. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan, biarlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. What people around you can see is your good works. Karena apa yang orang lain di sekitar kita perhatikan adalah perbuatan baik kita. We all have unique gifts and we all have unique gifts and unique temperament. Ya, kadang-kadang memang ya kita semua ini pasti punya yang namanya temperamen atau emosi yang meledak ya. Strength in your personality. Ya, ada kekuatan dalam kepribadian kita. When your unique gifts and strengths, dan ketika kita diberikan sebuah kekuatan are combined with the light of Christ, jadi keunikan kita dan kekuatan kita kalau dikombinasikan atau digabungkan dengan cahaya atau terang dari Yesus, you can bring incredible light to your world. Maka kita bisa memberikan cahaya yang luar biasa untuk orang lain. Every one of us have this ability to put what God has, let me say that again. Everyone can put what God has made me together with the love of Christ and bring light to our own world. Every one of us can do that. Jadi kita semua ya, kita masing-masing punya panggilan akan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dan kita bawa itu kepada kasih Yesus atau terang Yesus, maka kita bisa memancarkan terang itu kepada orang lain. There is no reason to say this. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan hal-hal seperti ini. I have nothing to offer. Saya tidak punya apapun untuk diberikan kepada orang lain. Tidak ada alasan. In fact, I'm really quite poor. Atau kayak kita bilang, saya ini terlalu miskin. I'm really just little old me at home, nothing to offer. Kayak saya memang benar-benar tidak ada sepertinya yang saya bisa kasih kepada orang lain. Have you given your life to Jesus? Have you given your life to Jesus? Sudahkah saudara memberikan hidupmu untuk Yesus? Then you have the light of Christ. Maka kalau saudara sudah melakukan itu, maka kasih Allah ada pada saudara. God has given you gifts and strengths in your character. God has given you gifts, unique gifts just for you. You're special in some way. Jadi masing-masing dari kita adalah orang-orang yang spesial. Jadi karunia-karunia kita itu unik. What are those? What are those? What are you good at? What are you good at? Ya, jadi sekarang kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Kita ini bagusnya di bagian mana? Naturally something you Keunikan like. Something that you naturally like. Jadi biarlah sesuatu hal yang secara natural saudara suka atau saudara maksudnya kayak karunia apa yang ada dalam saudara? For instance, Ya, contohnya seperti ini. you know the lovely ladies who were dancing here? Kalian lihat para adik-adik yang menari di sini, Bapak Ibu bisa lihat tadi ya. They naturally like to dance. Dan mereka secara natural suka untuk menari.
that combined with the light of Christ Jadi keunikan itu tadi bisa dikombinasikan dengan terang dari Yesus, bring incredible light to the world. sehingga melalui kombinasi itu mereka bisa memberi cahaya atau memancarkan terang Yesus kepada dunia. Yeah, I was so blessed by the lovely ladies. Karena here. saya sangat terberkati dari Ya. adik-adik yang menari tadi. Not to mention the youth choir. Not to mention the youth choir and also the youth choir. Ya, jadi saya juga mau menyebutkan tadi anak-anak youth yang menyanyi juga. But if you don't like singing, or if you can't sing, or if you don't like singing, Dan kalau misalkan pun Bapak Ibu, saya tidak terlalu suka menyanyi begitu. then clearly the youth choir is not for you. Maka grup choir atau grup paduan suara sebenarnya tidak cocok dengan Bapak Ibu berarti. So, but what have you got instead? What have you got instead? Nah, maka dari itu carilah apa yang Bapak Ibu, keunikan yang Bapak Ibu miliki. Yeah? Okay. Oke. Get the point? Yeah, Dapat good, poinnya amen. Bapak Ibu, Saudara? All right. Let's move on to the next one. Oke, So number kita 2, lanjut yang kedua. your light guides others. Terangmu menuntun orang lain. So it says here, Oke, dikatakan. instead, so you don't put your light under a bowl, Jadi jangan biarkan terang saudara ada di bawah tempat yang tersembunyi. so you let your light shine before others so that they may see. So that they may see. Jadi dikatakan biarlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat. So you see because you have Christ, Oke, jadi Bapak Ibu punya terang karena saudara punya Tuhan, punya Kristus. but the other people around you Tapi orang lain yang di sekitar saudara can see because of the light in you. bisa melihat karena ada terang dalam kita. If you don't put your light under the bowl. Itu bisa terjadi kalau Bapak Ibu tidak sembunyikan terang itu. For instance, Jadi contohnya, last night it was dark semalam sangat gelap, waktu tadi malam itu sangat gelap. and we kept walking from the Mercy Ministry orphanage to the radio station. Waktu gelap itu kami terus berjalan dari rumah gedung panti ke gedung radio, stasiun radio. In the dark, Dalam kegelapan. and the ground is very uneven. The ground is uneven. Bumpy. The path is bumpy. Yeah. Jalannya itu tidak rata, jalannya rusak. Yeah, yeah. And we had children with disabilities who found it very hard to walk. Dan di samping kami berjalan juga anak yang disabilitas, dia setengah mati sekali untuk berjalan. Then Osin turned on her light on the mobile phone, Dan pada saat itu saya menyalakan lampu senter saya. but her light was for everyone, so that everyone can see the path. Tapi lampu senter yang saya nyalakan tadi malam itu bisa menerangi semua orang yang berjalan. Can you imagine if she was? Ya. Bisakah dibayangkan kalau tadi malam saya nyalakan lampu tapi saya menyembunyikan itu dari orang lain Yeah. yang berjalan. Similarly, your light, Maka sama juga dengan terang yang ada dalam saudara. your good works Perbuatan baik saudara are not just for you, bukan hanya untuk saudara, but they guide others to the light. tapi perbuatan baik yang saudara miliki itu bisa menuntun orang lain untuk dibawa kepada terang itu. So that others can see you, yes or no? Jadi orang-orang lain sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang lain bisa melihat itu dalam diri saudara? Atau tidak?
so that others can see Jesus. Kalau mereka bisa melihat terang itu dalam saudara, maka mereka bisa juga melihat Yesus. Yeah, amen. Amen. Number 3, Yang ketiga, don't hide your light. jangan sembunyikan terangmu. It says here, neither do people light the lamp and put it under the bowl. Dikatakan dalam ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Just like in the example I just told you about last night. Sama seperti contoh tadi yang dia baru peragakan. Osin didn't hide her light. Kalau saya menyembunyikan terang saya atau lampu senter tadi, jadi itu lampu senternya terus saya tutup di baju saya. You hide it, people can't see it. Kalau kita menyembunyikan itu ya orang-orang tidak akan bisa lihat. Here's the thing, Inilah yang saya ingin katakan. when we have Jesus in our lives, Ketika kita memiliki Yesus dalam hidup kita, we all carry the same light of Christ. kita semua membawa terang yang sama, yaitu terang Yesus Kristus. But the difference is this, Tapi perbedaannya ada di sini. how much are you willing to share your light? Seberapa besar sih terang itu yang ingin saudara bagikan kepada orang lain? Itu perbedaannya. Little bit? Apakah sedikit, Halfway through? setengah, Or all of the light? atau semua terangnya mau dibagikan untuk orang lain? Not just at church, Jangan hanya dijawab, but in your home, with your family. bukan hanya orang lain saja, tapi di dalam rumah saudara, kepada keluarga saudara, With your neighbors, dengan tetangga, and if you go to work, at your work, atau jika saudara itu seorang pekerja di tempat kerja saudara. yeah. And of course, sometimes it's easy to share your light at church, Dan kadang-kadang memang sangat lebih mudah ya, lebih mudah kalau kita bagikan terang itu di dalam gereja. because everyone is wonderful and lovely. Karena semua orang pasti sangat ramah, sangat baik. At work, Tapi di tempat kerja, different story. pasti ceritanya beda ya. Or in Australia, sometimes we have difficult neighbors. Dan bahkan kalau di Australia sendiri, mereka itu punya tetangga yang susah sekali begitu Ay, ay, maksudnya. ay, 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 ay. Ya, seperti maksudnya susah untuk berteman. I'm not sure if you have difficult neighbors. Maybe they're all wonderful. I don't know. Ya, saya bersyukur mungkin Bapak Ibu pasti punya tetangga yang baik ya. But those are the people we want to share the light. Tapi di atas semuanya itu kita harus memancarkan terang dari Tuhan. Because clearly they need it, right? Karena apa? Sangat jelas tetangga kita atau orang lain butuh terang kita. Your light, when you share it, Dan terang saudara ketika saudara membagikan itu will lead people towards akan menuntun orang-orang untuk berjalan kepada Tuhan. God's truth, Berjalan kepada God's love, berjalan kepada kebenaran Tuhan, God's presence. berjalan kepada kasih Tuhan dan berjalan kepada hadirat Tuhan. And isn't that what we want for the rest of the world, right? That's what we want for everyone, right? Ya, jadi itu adalah sebenarnya kerinduan kita bersama, bukan hanya kepada kita tapi semua orang di dunia ini melakukan hal yang sama. And all you need to do is to be who you are and let the light of Christ shine through you so that people can see your good works. Jadi hal yang perlu saudara lakukan adalah jadi diri sendiri, tapi dalam diri sendiri itu saudara tetap memancarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Amen, atau terang right, Tuhan. right? Do we all need to be a pastor in order to do that? Do we need to be a pastor in order to share our light? Apakah kita perlu menjadi pendeta untuk membagikan terang kita? Apa perlu harus jadi pendeta? Tidak. No, tidak, of course. Tentu saja tidak. Because you have been placed by God
in the circumstance you are in right now. Karena apa? Karena kita sudah diberkati Tuhan melalui kondisi yang sedang kita alami saat ini. Atau posisi yang kita sedang duduki saat ini. Yeah, amen? Amin. Empat. Number 4. Ya, nomor 4. Number 4. No. Terima kasih. Okay, number 4. Your Nomor light 4. is seen by others. Yang ingin dikatakan adalah terangmu dilihat oleh orang lain. If people know you're Christian, Kalau orang lain tahu bahwa saudara itu seorang Kristen, they watch you. maka mereka akan memantau saudara. They might also judge you, Dan juga mereka bisa saja menghakimi saudara. but they watch you. They watch. Tapi yang pastinya adalah mereka melihat atau memperhatikan saudara. That's why we have a responsibility Itulah tanggung jawab kita to reflect the love of Christ, untuk mencerminkan kasih dari Kristus. the presence and the spirit of Christ. Hadirat dan juga roh dari Kristus. It says here, Dikatakan di sini, where is that? Yeah, neither do people light the lamp and put it under the bowl. We just said that. ya dikatakan masih di pasal 15, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang atau di bawah tempat yang tertutup. Instead, they put it on a stand. Tapi melainkan mereka taruh di atas kaki dian. And what that word really means is high above, like on a hill. High above on a hill. Like Jadi maksud high up. dari firman Tuhan ini adalah kita seperti kita harus bawa terang itu di atas tempat yang tertinggi. So that the light can light everybody in the room. Supaya terang itu bisa bercahaya di semua orang. A bit like the lights here. Nah, kita ada terang di atas sini. They are purposely up on the ceiling, high above. Jadi mereka dengan ada tujuannya ditaruh di atas atap yang tertinggi ini. So they light the whole room. Supaya bisa bercahaya memenuhi ruangan ini. That is the purpose of God for our lives. That is the purpose of God. Ada tujuan kenapa kita masih hidup. He wants to put you in a place where everybody can see your light. Tuhan mau menaruh kita di sebuah tempat di mana orang lain bisa melihat terang kita. What is that place in your life right now? Where are you? Where have you been placed by God right now, today, in your world today? Jadi di mana saja saudara ditempatkan oleh Tuhan saat ini. We know our pastor has been placed to be a pastor of this church. Kita tahu bahwa Bapak Gembala di tempat ini telah ditempatkan Tuhan di gereja ini. And many people can see his light or their light. Many people can see that. Sehingga Bapak dan Ibu Gembala terangnya ini bisa dilihat oleh begitu banyak orang. But the rest of us, we are not pastors. Tapi sisa dari selain Bapak Gembala dan Mama Gembala di tempat ini, kita bukan seorang pendeta. So where has God placed you? Maka di mana tempat kita sekarang? At home? Di rumah? With your large family? Dengan saudara kita, keluarga kita? Where else? Di mana lagi? I'd like you to think about that. Mari kita pikirkan soal ini. And it's not by accident that God has put you there. Dan bukan sebuah kebetulan kalau saudara ditempatkan di mana saja tempat saudara saat ini. But with the purpose Tapi dengan sebuah tujuan, that everyone around you can see your light. dengan sebuah tujuan Tuhan tempatkan saudara semua di tempat di mana saudara tinggal, supaya semua orang bisa melihat terang saudara. And the innuendo or the meaning in this scripture Arti dari ayat ini means that the light stand is placed with intention and planning, like intention. Jadi arti dari ayat ini adalah terang itu ditempatkan dengan sebuah tujuan, Not just accidentally, bukan sebuah kebetulan. because there's nothing else for you to do, nowhere else to be. So you're there by accident in your situation.
Jadi kita tidak secara kebetulan kita ditempatkan di mana saja kita berada. And sometimes, church, Dan listen carefully. kadang-kadang Sometimes those situations, circumstances are very hard. kadang-kadang kita ditempatkan dalam kondisi yang sangat sulit. And it's even harder to shine your light. Dan maka akan sangat lebih susah lagi untuk memancarkan terang yang ada dalam diri kita. Who are the people in your world who need the light of Christ? Who are the people in your world who need the light of Christ? Siapa orang-orang yang dalam dunia saudara yang butuh terang dari Tuhan? God has placed you for that reason, for those people. Sebenarnya Tuhan telah menempatkan saudara di mana saudara berada saat ini untuk tujuan itu. Because do you remember? You are the light of Christ. Jadi saudara harus ingat bahwa kita ini adalah terang Kristus. And then you, as in us, we all have the choice to shine our light. Dan saya dan saudara punya pilihan bagaimana kita memancarkan cahaya kita atau terang kita. We also have a choice not to. Dan kita juga punya pilihan untuk simpan aja terang yang kita tidak mau bagi. Itu bisa jadi pilihan. We choose. You Jadi choose. sekarang waktunya kita memilih. Yeah, okay, good. But I know you would choose, I show my light. I know Tapi that. saya percaya Bapak Ibu semua di sini akan memilih untuk membagikan terang itu. Amin. Would you like to take on the challenge of shining your light in where you're at? Would you like to take on that challenge? Apakah saudara mau mengambil tantangan ini, yaitu tantangan membagikan terang saudara kepada orang lain? Ephesians 5, 8 Dalam to 9 Efesus says, 5 ayat 8 sampai 9, Efesus 5 ayat 8 sampai 9, For you were once darkness, karena pada mulanya kamu adalah gelap, but now you are tapi the light. sekarang You are the light in the Lord. engkau adalah terang dalam Tuhan. Live as children of light. Maka hiduplah sebagai anak terang. Amen. And in fact, it continues in that the fruit is about goodness, righteousness, and truth. But we won't talk about those today. But Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran. Itu buah-buah terang. I really do believe that God has placed this church above, so that people can see the light of this house. Karena saya percaya bahwa gereja ini ditempatkan di tempat ini agar orang-orang di sekitar gereja ini bisa melihat terang dari Kristus. It's like this church is in an advantage point. Advantage point. Yeah. Ya, jadi seolah-olah posisi gereja ini benar-benar yang strategik begitu. Posisinya tepat. It's not about the people in the church or the church itself, Bukan soal orang-orang yang dalam gereja atau gedung gerejanya sendiri, but the light of Christ that this church and the people here reflect. tapi tentang terang yang gereja dan juga jemaat ini bagikan kepada orang lain. Yeah. If I may say, yeah. Jika saya bisa katakan, I really believe that God wants to increase the authority of this church. Authority, like as in increase the authority of the church? No, I said. Oh, sorry. I think God is saying that He wants to increase the authority of this church. Yeah. jadi saya seperti diberitahu Tuhan bahwa Like, do you, ada peningkatan otoritas dalam gereja ini. but the authority of the church has to do with the pastors and the people.
Tapi dikatakan juga bahwa otoritas itu ada dalam pendeta itu sendiri, tapi juga ternyata jemaat juga punya otoritas itu. Like, do you dare believe that your life could be part of the advantage point that this house has been called to be? Jadi saudara mau percaya, apakah saudara mau percaya bahwa otoritas yang ada dalam saudara itu bisa digunakan untuk memancarkan terang bagi orang lain melalui tadi posisi strategis yang ada dalam gereja ini. To be a leader in teaching the word. Jadi Bapak Ibu semua di sini punya seperti privilege begitu atau sebuah kesempatan yang besar sebagai pemimpin To be- untuk To be a leader in children's ministry. untuk menjadi pemimpin dalam sebuah pelayanan, To be a leader in youth ministry. mungkin pemimpin youth atau pemimpin jemaat. The pastor leads this. The pastor leads this. Ya, di sini pendetanya yang memimpin, pendeta memimpin gereja, But the rest of the church Tapi yang lain- come with it. ya, tapi orang-orang yang lain atau jemaat juga mengikutinya atau memimpin juga. Dare believe you can be that person. You have been called to step up and shine the light. Ya, jadi artinya adalah memang pendeta yang pemimpin gereja ini, tapi saudara juga punya otoritas untuk menyatakan atau memancarkan terang itu kepada orang lain. Because we are never just passive listeners. Karena jangan hanya jadi seorang pendengar saja. If we are, we cover our light. Kalau kita cuma jadi seorang pendengar, kita sedang membungkus terang kita. But God is reminding us, show your light. Tapi di sini diingatkan bahwa mari buka Step- penutup itu dan pancarkan terang saudara. Step up to the next level Mari kita melangkah kepada level yang lebih tinggi and be part of the miracle that God is wanting to show here in this house. dan menjadi bagian dari keajaiban yang Tuhan ingin kita lakukan untuk orang lain. Does that make sense? Bisa dipahami? Pastor said yes, so it must be okay. All right. Jadi karena Bapak Gembala bilang ya, berarti ya, oke, berarti ya, cukup. Excellent. All right, I would love to pray for you. Dan saya sangat ingin Ya. sekali berdoa untuk Ya. semua jemaat di sini. Yeah, amen. Amin. Do you altar calls or no? Ada No, okay. Yeah, all right, goodio. Firstly, yang pertama, have you given your life to Jesus? sudahkah saudara memberikan hidup saudara untuk Yesus? If you have not, this is your day. Kalau belum, inilah waktunya. We'll pray with you after. Kita akan berdoa untuk saudara setelah ini. Let's pray now. Mari If kita you have not given your life to Jesus, say this prayer after Oshin. Ya, jika saudara belum menyerahkan diri untuk Yesus, ikuti doa yang kita katakan. Dear Jesus, Ya Yesus, I want to ask you to forgive my sins. saya minta Engkau mengampuni dosa saya. I know I'm in darkness. Saya tahu saya ini gelap. Please come into my heart. Mari datang ke dalam hati saya. Please be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. In Jesus' Di name, dalam nama Yesus. amen. Amen. That is as simple as it gets for you to step from darkness to the light of Christ. Ini That's all. adalah doa yang sangat sederhana untuk saudara berpindah dari tempat yang gelap kepada terang. If that is the first time you prayed that prayer, Kalau ini adalah hari pertama saudara berdoa, please talk to the pastors after. bicaralah kepada pendeta saudara. Now, if you have given your life to Jesus, Dan sekarang kalau saudara sudah memberikan hidupmu kepada Yesus, I'd like to pray for you. saya juga berdoa untuk saudara.
Holy Spirit, Roh Kudus, we welcome you to speak to our hearts and to encourage us. kami menyambut Engkau dalam hati kami. If there's someone here and you think, if only you knew how hard it is in my house. Jika ada seseorang di sini yang ingin memasukkan Engkau dalam hatinya, How can I can barely hold on. saya tidak bisa menahan itu. Would you like to put out your hand if you would like pray for that? Kalau saudara ingin didoakan, mohon angkat tangan. Just be brave. Yeah. Amen. 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 God, we pray for employment. Tuhan, kami berdoa. We pray for finance. Kami berdoa untuk pekerjaan, untuk keuangan. And we pray for providence. Kami berdoa untuk penyediaan. Amen. Yeah. If it's okay, I'll just lay hands and we pray. Ya, kami hanya akan menaruh tangan dan berdoa. God, I pray for this man in Jesus' Tuhan, name. saya He has berdoa a untuk pria hungry ini. heart for Dia Jesus. seperti kelaparan dalam kasih Yesus. Your life will never be the same again. Tuhan, terangmu tidak akan sama lagi seperti ini. You have committed your family to Jesus, Engkau telah memberikan keluargamu untuk Yesus, and you have put Jesus first in your life. dan Engkau telah menaruh Yesus pertama dalam hidupmu. See what God can do through you. Lihatlah apa yang akan Tuhan Yesus lakukan dalam hidupmu. Don't limit His power in your life. Jangan pernah membatasi kuasanya dalam hidupmu. The Bible says, Alkitab berkata, and more than I will do more than you can think or imagine. saya akan melakukan apa yang lebih dari apa yang engkau pikirkan. Allow the Holy Spirit to expand your thinking. Biarlah Roh Kudus mengubah pikiranmu. God, I pray for like business, entrepreneurial spirit here in Jesus' Biarlah name. saya berdoa ada bisnis, That you- hikmat bisnis yang ada dalam That you see, I could do dalam this, I pikiran. could do that. Saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan. And God says, yes, you can, Dan Yesus berkata, ya kamu bisa. because you have put Him first in your life. Karena engkau telah menaruh Yesus yang terutama dalam hidupmu. Amen. In Amen. Jesus' name. Dalam nama In Yesus. Jesus' name. Jesus, Jesus. Thank you, Father. Terima kasih. I feel like God is saying, what do you want, my child? Seperti Yesus sedang berkata kepadamu, apa yang kamu inginkan anakku? It's like you have a lot of worries and a lot of things go through your mind. Karena kelihatannya engkau memiliki banyak sekali kegelisahan. Trust Percaya Jesus. kepada Yesus. Let Papa God, Papa Daddy God take care of it all. Allah Bapa pasti Take dia care akan- of all of the mess, all of the worry. Dia akan menarik itu semua rasa kekhawatiran. You don't have to carry it. Tidak perlu engkau terbebani dengan itu. Jesus carried it to the cross. Karena Yesus telah bawa beban itu di atas kayu salib. Holy Spirit, take away the anxiety. Ambil semua ini rasa In kegelisahan, Jesus' rasa name. kekhawatiran di dalam nama Yesus. Just say, no more anxiety in Jesus' name. Katakan saja, tidak ada lagi kekhawatiran dalam nama Yesus. And Holy Spirit, fill her with your Biarlah Roh peace. Kudus engkau penuhi dia dengan damai sejahtera. Jesus is the Prince of Peace, Karena Yesus adalah Raja damai and sejahtera. He brings peace to you. Dan dia membawa damai sejahtera kepadamu. You are more important than the worries that you carry. Engkau terlalu khawatir dengan kekhawatiran yang engkau bebani. Let Daddy God look after them. Just give them to Him Jadi semua kekhawatiran ini kasih saja kepada dia. and seek the peace of God. Dan biarlah damai sejahtera And like that ruah, the wind of God, blow in her heart in Jesus' name. roh Allah. Jesus' name. Amen. Amen. And Holy Spirit, I pray for the wind of God across this Tuhan, saya congregation. berdoa agar roh Allah melewati semua orang-orang yang ada di sini. Holy Spirit, fill Biarlah Roh the Kudus hungry hearts Engkau- in Jesus' name. Amin. Biarlah Roh Kudus engkau penuhi orang-orang ini, Tuhan. Just receive from the Holy Spirit. He's Terimalah. here for you. Terimalah Roh Kudus itu dalam hatimu.
Thank you, Jesus. Terima kasih, If you're Yesus. hungry, you Jika engkau lapar, receive from Him. jika engkau lapar, engkau akan menerima itu dari Yesus. Jesus, Yesus, can I di pray a dalam bit nama more? Yesus. Bisakah Holy saya berdoa? Spirit, so hungry, fill this Saya lady tahu in wanita Jesus' ini sangat name. lapar dengan Amen. Yesus. Amen. Amin. Thank you, Jesus. Terima Thank kasih you, Yesus. Holy Terima Spirit. kasih Yesus. Fill the hungry hearts. Tuhan, Lord, in penuhi orang-orang Jesus' yang name. lapar dengan Engkau. Who's here the person who says everyone else but me? Oke. Who here says everyone else but me? God is for other people. My life is too difficult. I'm like I can't get out of this. Saya bisa merasakan ada seseorang yang mengatakan Tuhan itu hanya untuk orang lain. Hidup saya terlalu sulit. I see you like you're in this like dark room and you cannot get out. Saya bisa melihat saudara ini sedang dalam sebuah tempat yang kecil dan saudara tidak mau keluar dari situ. You have tried, but it's like I can't. Mungkin saudara sudah mencobanya tapi sepertinya tidak bisa. Some of the things that has happened to you is not your fault. Some of the things that have happened to you is not your fault. Salah satu orang di sini berkata bahwa apa yang telah terjadi pada dirinya itu bukan salahnya. Do not take on what was not your fault. Jadi jangan pernah ambil apa yang bukan menjadi kesalahanmu. Refuse to take that on. Tolak untuk mengambil itu. You are a child of Jesus Christ. Karena engkau adalah anak Yesus Kristus. Freedom and peace and love of Christ belong to you. Karena kebebasan, kemerdekaan, kasih dan juga damai sejahtera itu milikmu. And therefore the healing of Jesus. Dan ada In your juga heart. penyembuhan, pemulihan untukmu. You might need to talk to your pastors, but actually the healing is for you. Saudara, penyembuhan itu hanya untukmu sebenarnya. Mau berdoa? Jesus, I want to pray for this beautiful young lady. Saya mau berdoa untuk wanita cantik ini. You are special to Jesus. Kamu sangat spesial untuk Yesus. Don't ever say that you're not. Jangan pernah katakan tidak, saya tidak spesial. Jangan. Lord, I pray that you would stretch this girl, enable her to fly. Tuhan, saya berdoa Engkau menarik anak ini kepada Fly in her spirit, biar dia bisa terbang bersama dengan Roh Kudus. because it's like the eagle soars above everything. Seperti ada sesuatu yang menarik. Carried by the wind of God. Biarlah engkau dibawa oleh Roh Kudus. Relax with your daddy God. Jadi bersantailah bersama Tuhanmu, Bapamu. You can be who God made you be. Engkau akan menjadi apa yang Tuhan inginkan engkau. And then you say, I don't know what God made me. Jangan pernah bilang saya tidak tahu apa yang Tuhan mau. That's where the adventure starts. Itu adalah setan Amen. berbicara. Adventure of discovery and following Jesus who loves you. Dan percayalah bahwa Yesus mengasihimu. Ada Bless her, perlindungan Jesus. dari malaikat untukmu. Bless her, Jesus. Tuhan berkati dia, Tuhan. Worship your God from your heart. He will do this work in you. Biarlah Yesus bekerja dalam hidup. Amen. Beautiful. Amen. Thank you, Jesus. The whole church? Yeah. All. And Father, we would at the end. Father, we would like to pray for this church. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja ini. God, I thank you. You have a special purpose and calling for this house. Tuhan, saya bersyukur bahwa Engkau punya sesuatu yang khusus dalam gereja ini. And God, thank you that everyone is included in the vision that the pastors have for this church. Dan biarlah Tuhan, semua jemaat bisa melihat penglihatan yang And through the power of Holy Spirit, enable them to step up to the next level. biarlah semua jemaat ini boleh berjalan ke level yang lebih lagi, Tuhan. And enable the pastors, show them, encourage them. Thank you, Jesus, that you keep giving them revelation. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mendorong mereka, menyemangati mereka melalui Bapak Pendeta, sehingga mereka memiliki
ada pewahyuan yang baru dalam hidup mereka. To lead your people with absolute clarity and sharpness and through the power of the Holy Spirit. Biarlah semua jemaat di sini boleh mendapat clarity dan juga kuasa dari Allah.